Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, nabiyana ba'da. Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari yang ke-16 di bulan Ramadan ini, dan kita tinggal setengah bulan lagi dalam menyelesaikan bulan Ramadan ini, dan juga semoga kita senantiasa dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pada tema yang akan saya sampaikan pada siang ini, yaitu adalah mengenai sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan. Di antara sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan, di mana banyak sekali sebab-sebab turunnya ampunan. Di antaranya adalah melakukan saum di bulan Ramadan, yaitu hadisnya seperti yang telah kita pelajari. Ansoma Ramadan imanan wa ihtisaban yurahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang bersaum di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua adalah melakukan sholat malam di bulan Ramadan. Hadisnya juga sudah hafal, gitu ya. Man qoma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melakukan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, saya diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga adalah melakukan sholat dan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ia adalah malam yang penuh berkah, atau dalam surah Ad-Dukhan itu adalah di Lailatul Mubarakah. Ad-Dukhan ayat ke-3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dari ayat yang ke-3 ini. Jadi malam Al-Quran diturunkan itu kepada malaikat Jibril, karena ini artinya satu malam. Kalau kepada malaikat Jibril satu malam diturunkannya Al-Quran, yaitu pada malam yang diberkahi. Start dari Lailatul Qadar itu sendiri, malam yang diberkahi. Al-Quran itu sebagai nazirun, sebagai peringatan, maksudnya sebagai pemberi ancaman. Kalau peringatan lebih pada azikar, untuk yang diingat. Sedangkan nazirun itu adalah pada ancaman. Nah, itu fungsi Al-Quran yang dimana diturunkannya Al-Quranul Karim, yaitu juga pada malam itu telah dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Lailatul Qadr
kemudian memberikan makanan untuk berbuka atau memberi iftar pada yang bersaum. Rasulullah bersabda dalam siapa di dalamnya bulan Ramadan memberikan iftar kepada orang yang saum, saya hal itu menjadi sebab ampunan dari segala dosa-dosanya dan pembebasan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Jadi termasuk memberi iftar itu adalah bagian dari ampunan. Jadi lebih bagus itu memberi iftar gitu. Sedangkan di kita juga masih ada yang kumpul-kumpul buka bersama terus infak masing-masing gitu. Ya itu tidak salah. Memang bagus gitu, untuk silaturahim gitu. Hanya kalau kita lihat dari kacamata hadis gitu, yang bagus itu memberi iftar pada orang yang tahu. Jadi tidak kumpul-kumpul terus buka bersama infaknya sendiri gitu. Kalau lihat dari tekstualnya gitu. Tapi karena kejadiannya ya berbeda-beda, artinya ketika buka bersama dengan infaknya sendiri-sendiri ya itu juga tidak masalah, niatnya silaturahmi gitu. Hanya lebih utama lagi adalah memberi iftar, memberi makanan untuk yang tahu seperti di Walosanto atau di Majid ini gitu, memberi iftar gitu. Karena kalau beda gitu ya, memberi iftar dengan perintah untuk iftar gitu. Kadang-kadang kalau tidak sama iftar, orang yang miskin tidak sanggup infak. Iftar kalau diucapkan jumlahnya seperti itu. Atau ada kekurangan dari segi memberi atau dari segi infak untuk iftar itu. Maksudnya infak sendiri kumpul gitu, iftar ya ada kekurangan gitu. Dari segi efektivitas serta gitu. Kadang-kadang kan tidak selalu itu hanya majelis tertentu lah gitu. Tidak umum. Tapi yang lebih baik, yang lebih utama itu adalah yang memberi iftar gitu, langsung gitu, supaya terasa gitu pahalanya, terasa bagaimana Allah memberikan ampunan gitu. Karena seandainya kalau di manajemenkan gitu, kumpul bersama-sama, kemudian infak untuk membuka kaum, ya itu juga tidak apa-apa. Hanya lebih utama memberi itu, karena yang memberi ada hadisnya. Lakukan yang demikian, yang kumpul-kumpul untuk melakukan iftar, yaitu hanya untuk saja. Jadi kalau pagi ya kumpul-kumpul, kemudian iftarnya itu kita infak sendiri-sendiri, alias saya memberi itu. Lebih bagus di situ. Ada yang memberi. Karena kalau infak sendiri-sendiri artinya buat diri lagi. Artinya buat diri lagi itu makanannya, bukan orang lain. Ya. Buat sendiri lagi makanannya, bukan untuk orang lain. Hanya ada kelebihan dari segi kumpulnya itu, silaturahmi itu. Coba nasihat dari beberapa ulama gitu ya. Ada di kita juga para remaja gitu ya, sering kali iftar ya buka bersama, tapi sering lupa dari tujuan utama apa itu buka bersama. Ya karena hanya paling manusia, kemudian ya berbuka, sedangkan isi dari saumnya itu belum terlaksana
Jumat di waktu maghrib tidak dilaksanakan. Jadi banyak orang yang aktif sebenarnya memang adalah bagaimana manajemennya itu lebih simpel gitu, lebih akurat supaya tidak mengganggu ibadah yang mengikutinya. Nah, orang yang mengikuti kalau bersama ini jangan sampai mengganggu ibadah ingin tadarus Quran itu. Kalau seandainya dia ingin tadarus Quran setelah maghrib tidak menjadi masalah itu, karena salah satu waktu yang utama tadarus Quran dan seterusnya lah. Memang dari ini memang artinya tidak sedikit yang menginginkan adanya logo barang terus infak gitu, kemudian diminta bagaimana saya telah tidak apa-apa, maka diutama lagi ada yang memberi gitu. Saya terasa gitu di semua orang gitu mengerti kalau bisa kita yang memberi gitu tidak dijadwal gitu kan saya terasa gitu. Kemudian beristighfar atau meminta ampun serta berdoa kita dalam keadaan haus, berbuka dan makan sahur. Jadi istighfar baik dalam keadaan saum atau dalam keadaan berbuka dan juga tidak sahur. Doa orang saum itu mustajab baik ketika dalam keadaan saum atau ketika berbuka. Di antara perkiraan orang yang saum yaitu ketika berbuka dan ketika berbuka dengan temannya. Jadi ada untuk di akhirat ketika berbukanya dan juga pada akhirat nanti berjumpa dengan temannya. Ini kenikmatan sehingga luar biasa berdoa itu. Istighfar itu istighfar waktu sahur sebelum makan sahur istighfar. Terusnya banyak dari doa istighfar dari Al-Quran banyak, dari hadis juga banyak, tinggal dipilih mau yang pendek mau yang panjang gitu ya. Istighfar itu intinya adalah meminta ampun. Istighfar itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu. Kalau ada artinya adalah minta ampunan kepada Allah, berarti itu adalah istighfar. Kita memintakan ampunan kepada diri kita, kepada orang tua, itu istighfar. Istighfar untuk diri kita, jika orang tua kita itu termasuk juga ya kepada kaum muslimin gitu, kaum mukminin gitu, itu juga istighfar. Jadi banyak istighfar itu tidak hanya yang khusus, tapi adalah doa-doa meminta ampunan kepada Allah di waktu sahur, di waktu sahur dan juga berbuka. Kalau juga yang saya telah dibaca, kalau firman, kalau ini terjadi berlaku dan Tuhanmu berfirman, berdoalah padaku, saya aku mengabulkannya untukmu. Salah satu hal yang menarik, jadi ini Allah langsung memfirmankan itu dan Tuhan berfirman, jadi menguatkan dengan kaulnya, menguatkan dengan firmannya. Dirinya itu sudah berfirman, tapi dia mengatakan bahwa Tuhanmu berfirman gitu. Seperti saya berkata,
Kemudian saya bilang kepada teman saya, temanmu ini berkata gitu. Temanmu ini berkata gitu. Saya berkata, temanmu ini berkata. Jadi qaul, taukid, penguatan bahwa doa itu mustajab, setiap doa mustajab dengan syarat tertentu tentunya. Kalau berdoa kepada Allah maka saya Allah istijabah sebagai syarat, jawab syarat juga artinya ada kesinambungan antara doa dan juga jadinya doa. Kalau menjadi kenyataan atau tidak itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik doa itu jadi kenyataan atau tidak atau diwujudkan pada akhirat nanti, karena ada 3 di antaranya diwujudkan pada waktu itu juga atau diwujudkan di akhirat nanti atau diganti dengan dihindari dengan musibah. Itu bentuk ijabah dari doa yang luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan ada 3 macam doa orang yang tidak ditolak, yaitu di antaranya disebutkan orang yang imun hingga ia berbuka. Jadi salah utama itu dalam surah Al-Ahzab juga wasoimina wasoimati, orang-orang yang bersaum laki-laki maupun perempuan, al-hafidina furujahum al-hafidhah, orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang-orang yang menjaga kemaluannya baik laki-laki maupun perempuan. Wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat, orang-orang yang berzikir, yang mengingat Allah baik laki-laki maupun perempuan. Antallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka sama sekali orang-orang yang diberi ampunan itu pasti dapat pahala. Orang yang hanya mengharapkan pahala belum tentu diampuni. Tapi kalau dua Ramadan ini adalah ufiralahu artinya lebih utama dari ampunan itu. Dalam surat Al-Imran saja Mastari'u ila masiratin betratikum, berlomba-lombalah mencari ampunan dari Tuhan. Dan seterusnya itu termasuk adalah mencari ampunan yang utama. Maka yang utama mencari ampunan, maka niscaya pahala akan dia dapatkan. Kemudian hendaknya setiap muslim memperbanyak zikir dan istighfar di setiap waktu, terutama pada bulan Ramadan. Ketika sedang sahur, berbuka, atau ketika sahur, atau seluruhnya, ketika sahur, berbuka, dan ketika sahur, semuanya itu. Ketika sahurnya, ketika berbukanya, dan juga ketika sahurnya, meminta ampun, banyak berdoa, banyak berzikir, alias mengucapkan kalimat tertentu, berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran juga, karena Al-Quran juga termasuk zikir kenikmatan. Di saat Allah turun di akhir malam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi turun pada setiap malam ke langit dunia, yaitu ketika nanti berlangsung sepertiga malam akhir, seraya berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan untuknya. Barang siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku memberinya
dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Di antara sebab-sebab ampunan yaitu istighfar, permohonan ampun para malaikat untuk orang-orang yang sampai mereka berbuka didoakan oleh malaikat. Demikian seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di muka yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jika sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan demikian banyak, maka orang yang tidak mendapatkan ampunan adalah orang yang seburuk-buruk nasibnya. Jadi orang yang jelek nasibnya itu kalau tidak diampuni pada bulan Ramadan ini paling keren itu. Karena bagaimana permohonan ini diterima jika Lailatul Qadar, ketika yang mana 10 malam terakhir Lailatul Qadar terutama. Karena itu dari adab-adab saum adalah rahimahullah, semoga Allah merahmati kita, merahmati ini memang maksudnya saya Allah kepada kita bahwasanya saum tidak sempurna kecuali memperhatikan 6 perkara, yaitu menentukan pandangan serta menahan dari pandangan-pandangan yang bersalah dan dibenci. Yang kedua, menjaga lisan dari berbicara yang tidak karuan, mengunci, mengaruh domba dan seterusnya, berdusta juga. Hindari malam nyada, kemudian zuhur. Salah satu yang tidak meninggalkan zuhur yaitu berdusta, bersaksi palsu, maka tidak ada atau tidak berkenan adanya menahan wakaf dan harganya. Kemudian ketiga adalah menjaga pendengaran dari mendengarkan setiap yang haram atau yang tercela. Pendengaran itu dijaga dari mendengarkan yang jelek, mendengarkan yang haram ataupun yang tercela harus dijaga. Kemudian menjaga anggota tubuh lainnya dari perbuatan dosa. Salah satu tujuan itu adalah targetnya la'allakum tashkurun, dan dijadikan kita itu baca langsung wal absar wal afidah qalil dan tashkurun atau la'allakum tashkurun. Artinya setiap penglihatan kita, pendengaran kita, dan juga anggota tubuh kita itu untuk bersyukur kepada Allah. Dan yang bersyukur itu sedikit. Dalam surat Ibrahim, ayat 11, tadi dan takum. Barang siapa yang bersyukur, maka ditambah di segala nikmatnya. Dari nikmat-nikmat yang dia terima, maka akan ditambahkan nikmatnya apabila terus syukur. Di kapal itu tanda bila yang kubur kepada Allah, maka kita ada di rasa diri ada itu adalah sedih. Kemudian juga tidak berbanyak makan gitu. Karena saya menjaga dengan ibadah di waktu tahun ini, di waktu Ramadan ini, saya akan banyak ibadah, baik persiapannya, sholatnya, artinya yang wajib maupun sunat, kemudian yang mengaji, selalu ilmi, terusnya zikir banyak lagi gitu. Saya tidak terlalu gitu. Karena kata Imam Syafi'i, salah satu yang mengganggu ibadah itu, atau yang menjadikan malas ibadah itu adalah banyak makan. Jadi hati-hati kalau banyak makan, bisa jadi salah satu kita malas ibadah karena banyak makan. Maka
mikir rasa terus sakit gitu kan karena banyak makan. Nah itu kan kenapa banyak makan itu sangat bersalah sekali. Karena itu kata Rasul sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk makan. Jadi makan sepertiga. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan masalah makan ini karena cuma sepertiga gitu ya. Tubuh kita sepertiga untuk makan, untuk minum sepertiga, dan juga mendapat sepertiga. Kemudian karena setelah berbuka agar dirinya itu adalah selalu takut dan berharap pada Allah sebab dia tidak tahu apakah saumnya itu diterima atau tidak sehingga dia termasuk orang yang dekat atau tidak atau orang yang dirahmati atau orang yang dimurkai. Itulah hal yang sama hendaknya ia lakukan setiap selesai melakukan ibadah, yaitu introspeksi atau muhasabah terhadap amal-amalnya. Adalah baik-baik dari amal-amal. Yaitu bahasan dari bab ke-13, jadi dilewat kemarin nambah dilewat berarti 7 bab ya, luar biasa. Dan tinggal 30-an lagi, tinggal 30-an lagi. Ya besok diteruskan lagi ya, insya Allah besok diteruskan. Memang ada utamanya kita membahas tentang 10 malam terakhir Ramadan termasuk Lailatul Qadarnya. Apa saja yang diamalkan, yang utama itu bagaimana kita memperbanyak ibadah, termasuk pada 10 malam terakhir itu adalah supaya lebih banyak ibadahnya, lebih berlomba dalam kebaikan, perbanyak amal soleh. Itu masing-masing sendiri nanti ya, itu yang lebih utama. Sedangkan kalau definisi Lailatul Qadar itu sendiri di kitab Soleh Ramadan kebanyakan definisinya tidak disebutkan. Jadi di Soleh Ramadan ini diteruskannya yaitu tentang yang motivasi ibadah pada Lailatul Qadar itu sendiri. Insya Allah besok kita bahas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Semoga selalu lancar. Besok semoga lancar juga tentang Lailatul Qadar. Jadi ada tema juga nanti, tinggal 3 pertemuan lagi. Besok tentang Lailatul Qadar, kemudian nanti Selasa atau Rabu depan tentang perpisahan dengan Ramadan, kemudian tentang hari raya yang akan dilanjutkan pada hari berikutnya. Tinggal 3 pertemuan lagi ya di bulan Ramadan ini. Semoga Allah semakin memberikan rahmatnya kepada kita dengan hidayahnya, serta kita dikehendaki untuk terus berlomba banyak kebaikan di bulan Ramadan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ki ya. Ya.